Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Emak Saufa udah lama banget nih nggak bincang santai gitu. Dan kali ini Emak mau membahas ya yang banyak dikomen oleh teman-teman kalau Mak, aku udah budgeting tapi kok masih berantakan. Terus uang kok masih kurang gitu ya. Jadi Mak mau membahas sedikit di sini tips dan triknya supaya keuangan kita itu tetap aman. Nah, pastikan kita itu yang namanya hidup ya, pengen jajan, pengen belanja, pengen liburan, tapi pengen nabung juga kayak gitu kan. Sebenarnya sih bisa-bisa aja ya Bun ya. Bisa selama kita itu bisa mengelolanya, terus kita mampu untuk mengerem kebutuhan, keinginan-keinginan yang kurang penting gitu. Insya Allah tuh bisa Bun. Jadi kita kalau punya cita-cita apapun itu, dengan kondisi kita yang gaji kecil, gaji pas-pasan, insya Allah sebenarnya tuh bisa ya, bisa banget. Kuncinya itu ada di dalam diri kita. Nah, di sini Mak tuh mau kasih beberapa tips dan trik supaya keuangan kita itu tetap aman gitu, terus tetap terkendali, nggak berantakan kayak gitu. Mudah-mudahan vlog Emak kali ini bisa menginspirasi dan juga bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, Emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Bun. Terima kasih. Nah, untuk tips dan triknya supaya keuangan tetap aman, caranya yang pertama kita harus pahami kemampuan finansial kita. Nah, itu paling penting ya, paling utama kita harus tahu kemampuan kita itu seberapa gitu, supaya kita itu bisa mengendalikan kebutuhan-kebutuhan kita, kewajiban-kewajiban kita gitu ya Bun. Kalau kita memahami kemampuan finansial kita, pertama kita pasti nggak akan asal hutang. Yang kedua, kita pasti tidak akan asal jajan atau intinya kita tidak asal dalam mengeluarkan uang karena kita tahu kondisi kemampuan finansial kita. Jadi yang pertama yang harus dipahami itu berapa sih kemampuan finansial kita gitu. Contoh gaji kita 2 juta. Bismillah, insya Allah tuh bisa-bisa aja ya. Dengan 2 juta kita hidup sebulan, terus kebutuhan semua tercukupi, bisa jajan, bisa nabung, bisa-bisa aja ya Bun ya. Ya itu tadi selama kita mampu untuk mengendalikannya. Contoh nih, untuk kewajiban 300, untuk kebutuhan 800, untuk sedekah 100, untuk tabungan 400, untuk hiburan 100, untuk dana darurat kalau ada pengeluaran mendadak itu 200.000. Dan ada juga dana lain-lain kalau sewaktu-waktu pengen jajan gitu 100.000. Dan insya Allah ya cukup pas 2 juta, bisa nabung, bisa jajan, dan bisa juga hiburan sedikit ya kan. Selama kita bisa gitu loh, mampu, dan kita paham, oh kita kemampuannya cuma segini, berarti kita jalan-jalannya nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu yang makan ini itu, yang penting kita terhibur, kayak gitu aja. Jadi kita harus bisa ya hidup sesuai dengan kemampuan, terus tidak memaksakan diri. Wah gajiku kan 2 juta, ya udah aku ikut arisan 500.000. Nah itu namanya memaksakan diri, karena untuk arisan lebih baik itu kita menabung aja ya Bun ya. Kalau arisan sih boleh-boleh aja asal nggak membebani gitu loh. Jadi kalau sesuatu yang kita keluarkan terus-menerus tiap bulan itu kan menjadi beban tiap bulannya. Jadi harus dipikir matang-matang apabila kita mau mengambil keputusan untuk melakukannya gitu. Jadi kita harus pikir berapa kali. Arisan 50.000 nggak masalah, itu kan nggak membebani ya, kalau itu masih bisa lah gitu bayarnya gitu. Kalau kita sampai ratusan ribu kayak gitu lebih baik nanti dulu, karena kita paham gaji kita 2 juta,
lebih baik kita nabung aja di rumah. Kalau pengen nabung 500.000 bisa nabung sendiri. Kan kalau seumpama kita lagi ada kebutuhan mendadak, nah kita tidak dibebani oleh arisan seperti itu. Jadi sekali lagi ya, penting banget kita memahami kemampuan finansial kita. Jadi kalau seumpama nih kita jalan-jalan di hari Minggu, nah kita gaji kita 2 juta gitu. Terus kalau seumpama pengen jajan, ya jajan nggak masalah ya. Jajan 10.000, 20.000 masih terkontrol gitu loh. Dan kita kan sudah di budgeting ya, seumpama kita ada dana hiburan itu 100.000, berarti per minggunya ini 25.000. Ya jajan apa sih yang jajan 25.000? Mungkin jajan mie ayam atau jajan apa yang terjangkau ya. Kalau kita budget 100.000 sebulan terus beli steak, nggak akan ini kan, steak daging gitu, kita nggak akan bisa kan. Dan itu namanya kita tidak memahami kemampuan finansial kita. Jadi contohnya seperti itu ya Bun ya. Jadi dengan kita memahami itu, kita akan mau ngapa-ngapain gitu yang mengeluarkan uang, kita jadi berpikir beberapa kali. Nah, untuk tips dan trik yang kedua supaya keuangan aman adalah menyederhanakan kebutuhan. Nah kan ya, emak tuh sering banget bahwa kita harus mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Tapi jangan salah ya Bun ya, kadang kita terus mencatat semua kebutuhan sampai kita nggak paham mana sih yang benar-benar harus diprioritaskan. Karena tidak semua kebutuhan itu harus dianggap penting. Jadi kalau kita memprioritaskan semua kebutuhan, yakin gaji berapapun pasti akan kurang ya. Intinya kita pinter-pinternya menyederhanakan aja kebutuhan. Kalau mau nyuci, oh ya udah pakai deterjen. Kalau mampu ada budget lebih, ya udah dikasih pewangi, kayak gitu aja. Jadi kalau seumpama kita budgetnya pas-pasan, ya udah kita beli yang sasetan supaya cukup untuk sebulan ke depan, beli 2 renceng kayak gitu. Tapi kalau kita ada budget lebih, ya udah kita agak dibanyakin supaya lebih wangi, lebih bersih, kayak gitu aja ya Bun ya. Jadi kita sederhanakan kebutuhan-kebutuhan kita. Dengan begitu kita nggak akan banyak pengeluaran. Karena dengan menyederhanakan kebutuhan, artinya kita juga menyederhanakan pengeluaran-pengeluaran kan. Kalau orang tua bilang itu hidup sederhana itu lebih bahagia, karena lebih ayem, lebih tenang, nggak neko-neko kayak gitu ya Bun ya. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu boleh kita itu sesekali jajan, sesekali hiburan ya. Sesekali di sini maksudnya adalah kita itu kan mau berlibur gitu loh, mau liburan, mau refreshing, bukan untuk menambah beban kan. Jadi kalau kita maksudnya kita itu jajan kok malah menambah beban, artinya kita itu mendingan gak jajan kan, atau mendingan jajan yang sedikit aja seperti itu. Jadi kita itu berpikir apakah ini akan menjadi beban gitu loh. Kalau kita mengeluarkan sesuatu, mengeluarkan uang, kita pikir dulu apakah ini akan menjadi beban nantinya gitu. Apakah keuangan kita akan tetap aman dengan kita jajan seperti ini kayak gitu. Nah itu tuh harus ditanamkan ya Bun ya. Jadi bukan berarti kita itu hemat terus nggak boleh jajan sama sekali, ya nggak begitu juga. Kita tetap hiburan, tetap jajan, tapi yang dikelola, yang sesuai dengan budgeting. Jangan sampai menambah beban. Nah, tips dan trik yang keempat supaya keuangan aman yaitu mampu beradaptasi keuangan ketika banyak pengeluaran. Ya yang namanya pengeluaran dadakan ya itu kan pasti ada aja ya Bun ya, karena dan kita tidak tahu kalau bakal begini. Contoh nih, ban udah baru, udah dibeliin baru, ternyata ketancep paku lagi gitu. Kita kan nggak tahu ya. Nah, itu namanya pengeluaran mendadak. Dan ketika ada pengeluaran mendadak seperti itu, kita harus mampu beradaptasi keuangan. Caranya ya dengan mengurangi budget-budget. Contoh nih,
kita belanja bulanan 300.000, contoh emak ya, belanja bulanan 300.000. Ya udah, berarti bulan ini karena untuk beli ban baru, berarti belanja bulanannya cukup 250.000 aja. Seperti itu namanya beradaptasi. Atau kalau ada lagi, kita sudah pengeluaran dadakan ini, ada lagi pengeluaran dadakan, berarti apalagi nih, budget hiburan mungkin yang dikurangin kayak gitu. Artinya pinter-pinternya aja kita ya. Kan emak makanya sering banget upload belanja harian yang hemat-hemat seperti itu, yaitu apabila kita banyak pengeluaran dadakan kayak gitu ya bun ya. Jadi kita bisa untuk beradaptasi kayak gitu supaya keuangan membaik lagi gitu. Selanjutnya untuk tips keuangan yang aman yang kelima ya, nggak berhenti-berhenti emak selalu untuk mengingatkan supaya kita tuh banyak-banyak bersyukur, terus selalu merasa cukup, qanaah. Itu tuh obat dari segala segala macam keluhan ya bun ya, bersyukur. Karena dengan bersyukur, insya Allah kita tuh jadi kayak hilang beban, kayak ya udah sih alhamdulillah kita kayak gini aja nggak apa-apa, toh masih kok yang lebih-lebih di bawah kita, lebih-lebih kekurangan. Jadi kondisi kita itu disyukuri aja gitu ya bun ya. Nah demikian vlog emak hari ini, mudah-mudahan menginspirasi dan juga bermanfaat. Untuk kurang dan lebihnya emak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.